Iya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, setelah Ahok kuar-kuar di media sosial, ya kan, akhirnya netizen bongkar kebohongan Ahok, ya. Kalian tahu sendiri lah ya, Ahok kuar-kuar kayak gimana gitu ya kan. Katanya, aku nggak pernah mau dikasih dirut, ya kan. Aku menyesal karena temen aku nggak kasih aku jabatan dirut katanya. Tetapi ya ternyata ya kan di sini ya. Dulu Pak Ahok ini ya ditawari jadi dirut Pertamina, nggak mau gitu ya kan, memilih jadi komisaris, lalu sekarang teriak-teriak seakan-akan nggak pernah ditawari posisi dirut Pertamina. Ahok ketahuan juga ya kebohongan ataupun ya kebohongan lu ya kan. Oke lah guys, pantesan aja lah Hotman Paris marah juga ya kan, skakmat Ahok juga ya kan guys. Langsung saja lah kita simak video ini sambil kita komentar. Ini dia videonya. Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak, saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Tanggal 4 ya, 2024 ya. 4 Juli 2000. Kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Terus kan kenapa? Saya masih bercanda gitu. Bukan Pak, ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Dan kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Yang dirut, kalau aku yang dirut, mendingan diam. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Bukan. Kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu. Termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Hai Ahok. Ahok. Saya lagi di Singapura. Panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris. Apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik. Terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya? Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan minta maaf ya. Saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lo? Lu nggak ada apa-apanya kok. Kita impor. Lain yang Ini Pak Jokowi kapan nih?
Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Wow. Yang seneng impor Hanya ya. perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Lah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak sama. Lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Oh. Video lama nih juga ya. Enggak. Saya pelajari secara detail ini enggak. Enggak benar kita ini. After masih impor. Pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi after. Lah kok kita senang impor after ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Ahok dijadikan komisaris buat bersihin ini, tapi gonggonya telat dan malah balik musuhi yang nugasin korupsi dia. ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa Nggak kau dibongkar, baru kan? keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Ngapain ya kan? Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Kalau kau memang hatimu menjerit tidak sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kenapa kau masih di dalam? Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Nah, Ahok harus bertanggung jawab. Begini, ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh, ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit, kan gitu, mengusulkan audit. Ya, setelah itu apa? Dia menandatangani, ya, dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Jadi udah ngerti kan kenapa yang namanya Ahok harus bertanggung jawab. 5 tahun dia loh, ya. Coba sekarang begini ku bilang sama kalian, ya. Kurunut dulu sama kalian, ya. Ahok itu, ya, setelah keluar dari penjara, ya. Jadi seperti ini, dia masuk penjara tahun 2017 bulan Mei, ya. Keluar bulan Februari, keluar tahun 2019 bulan Januari. Ya, setelah itu dia tanggal 28 Februari kalau nggak salah, dia itu gabung, kalau nggak tanggal 8, tanggal 28, dia itu masuk partai politik namanya PDIP. Kan begitu. Itu bulan Februari. Nah, bulan November dia diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina.
Kan begitu tahun 2019. Ya, 2024 bulan Februari dia mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, sekarang dari bulan November 2019 sampai 2024 itu kan ada sekitar 5 tahun. Ya, jadi Ya. apa tugas dan tanggung jawabnya Ahok itu sebagai komisaris utama? Apa nggak ngerti? Iya guys, kalau kita pikir-pikir ya, Kejaksaan Agung bilang ya kejahatan yang dilakukan oleh para rampok-rampok yang ada di Pertamina ini kurang lebih 5 tahun ya kan guys. Nah kalau kita dengar dari Kejaksaan Agung per tahunnya 193 triliun ya kan, dan hampir 1000 triliun selama 5 tahun ya kan guys. Nah pertanyaannya, Ahok kan juga jadi komisaris di Pertamina itu kan sudah 5 tahun, jadi kerjaannya apa gitu ya kan, patut dipertanyakan. Pantesan aja tadi Hotman Paris suruh mengembalikan gaji-gaji yang pernah Ahok terima selama ini ya kan, karena ya kalian tahu sendiri lah sekarang ini Ahok kuar teriak-teriak seolah-olah nggak pernah dikasih dirut ya, mau jabatan dirut tapi nggak pernah dikasih, tapi terbongkar juga oleh netizen ya kan, ya waktu di mata Najwa gitu ya kan, padahal dia sendiri yang nggak mau gitu ya, pernah ditawarin dirut tapi nggak mau gitu ya kan, katanya lebih santai komut gitu ya kan. Jadi Ahok ini sebenarnya ya gimana ya guys ya, kuar-kuar aja ya ternyata ya guys. Aduh, Ahok. Oke lah guys ya, apapun lah tanggapan kalian guys. Karena apa ya kan, ini Ahok semenjak mau menyerang Jokowi sekarang ini ya kan, jadi kok agak jadi berubah gitu ya kan. Kok mau rada-rada fitnah juga ya kan guys. Kan ketahuan juga kan video Ahok yang udah lama tahun 2024 keangkat juga ya untuk menepis kata-katanya sendiri gitu ya kan, untuk menepis video baru Ahok gitu ya kan, yang menuduh pemerintah nggak pernah kasih Ahok ini menjadi dirut supaya menyapu bersih para koruptor yang ada di Pertamina. Kuar-kuar aja si Ahok ya kan, padahal ya kan sudah, aduh, kalian lihat sendiri lah ya kan. Tapi itulah ya kan, jejak digital itu nggak akan pernah bisa dihapus ya kan. Jadi sekarang Ahok kuar-kuar, dijawab pula dengan Ahok sendiri yang dulu ya kan. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian tentang Ahok dan para rampok-rampok yang ada di Pertamina, apakah Ahok juga terlibat sehingga Ahok diam-diam saja udah 5 tahun di dalam sana? Kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.